Halo Sobat YouTube, balik lagi bersama saya Rian Yudhistira. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perladahan lagi. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan ya pemilihan sulur gantung yang bisa kita ambil dan yang tidak bisa kita ambil. Sebelum saya lanjut, ini akan saya jelaskan dahulu. Ini adalah bulan April. Mei, Juni, Juli itu diprediksi akan panas. Lalu apa nggak terlalu cepat kok kita udah mulai mencari bibit? Tentu saja tidak, karena kita akan menggunakan media sungkup plastik seperti video saya sebelumnya ya. Dan di dalam media itu kita bisa memaksimalkan kemauan kita dalam menangani bibit itu ya. Artinya gini, bibit itu bisa kita simpan lebih lama daripada media yang lain. Maksudnya adalah biasanya kalau kita di media polybag langsung itu kekuatannya hanya 3 bulan 4 bulan. Apabila lebih dari 4 bulan, katakan 5 bulan 6 bulan, itu akarnya akan menjadi akar tunjang yang udah masuk ke tanah, dan itu performanya akan sangat berkurang karena begitu kita ambil akar tunjangnya itu udah patah. Kita tanam kemudian dia lama tidak terkena hujan, ini sudah tidak bagus. Kemudian dengan media sungkup yang saya lakukan, apakah itu lebih baik? Tentu saja dalam jangka panjang itu lebih baik. Kemudian manfaat lainnya adalah walaupun dia sudah tunas di dalam plastik polybag itu bisa kita pindahkan ke polybag langsung. Jadi bisa kita cabut, kita taruh di polybag. 1 minggu itu udah tunas. Akan saya tunjukkan nanti ya. 1 minggu, katakan 2 minggu atau 3 minggu dia udah tunas. Ya udah, kalian cabut, kalian taruh di polybag langsung ya, biar dia tumbuh di dalamnya. Kemudian kalian tanam di kebun, atau biarkan dia tumbuh di dalam plastik sungkup itu semau kita, semaksimal sampai masa tanam. Jadi ukurannya udah tumbuh segini ya. Ya udah. Nanti cara penanamannya akan berbeda dengan polybag langsung. Kemudian dia kalau udah tinggi, kalian bawa ke kebun, kalian tanam. Jadi poinnya media sungkup ini kita itu seperti menghemat waktu. Kita bulan 4 kita nyolong setar ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baiklah, nggak usah perlu panjang lebar ya. Yuk kita langsung cari aja. Let's go. Baiklah teman-teman, sebenarnya sulur terbaik itu ada di lada kisaran umur di bawah 8 tahun ya. Dan sulur yang bagus itu berada di indukan yang bagus. Baiklah, kita sudah menemukan ya. Wow, ini perfect sekali teman-teman. Indukannya sangat subur, bagus. Sulur gantungnya ukuran ideal. Seperti ini juga teman-teman. Ini terbaik ya. Kemudian jangan ambil sulur gantung yang posisinya seperti ini, ukurannya kecil. Jangan cari yang terlalu kecil. Usahakan sulur gantung tuh yang paling penting itu cari yang ukurannya ideal. Seperti ini, jangan diambil. Walaupun indukannya bagus. Nah, ini yang saya maksud, sulur lanang tapi dia tumbuh batang ya, karena ini usianya sudah lama sekali ya teman-teman ya. Cuman dari kalau bahasa kami gembongan kurang ya dengan yang di sebelah sana tuh. Padahal ini usianya masih muda, harusnya dia tuh udah lagi gede-gedenya gembongan ya, seperti yang di sampingnya tuh, yang di sini tuh. Jadi jangan diambil kalau ada sulur gantungnya walaupun bagus. Kemudian kalau ada yang seperti ini kalian pilih saja ya, jangan diambil semua ya untuk usia. Kalau dia sudah kerak seperti ini, dia akan sulit sekali mengeluarkan tunas ya teman-teman ya. Dia hanya akan lanas atau gosong.
Ini jangan diambil teman-teman. Kalau ada yang ukurannya udah seperti ini ya, dia sudah kerak, berbeda sekali. Baiklah, nanti akan kita ambil. Ya, kemudian seperti ini ya. Jangan ambil sulur gantung ketika induknya bermasalah. Kenapa ini saya bilang bermasalah? Ya, itu. Dia sudah mulai ada daun-daun yang kuning di antara daun yang hijau. Takutnya dia ada penyakit yang akan menular kepada kawanan yang lain, kawanan bibit yang lain gitu. Karena sensitif sekali ya tanaman lada ini ya. Ketika kita tanam satu bermasalah akan menyebar. Untuk ukuran dia ideal dan bagus, cuman jangan tergiur. Nanti yang ada dia hanya bikin masalah atau menularkan penyakit. Oke, kita lanjut. Ya, ini takutnya yang di sana tadi itu akan seperti ini. Nih, dia udah mulai kuning-kuning, akhirnya batangnya kering. Dan sulur gantungnya juga ikutan kering. Apa jadinya ini kalau kita jadikan satu dengan yang sehat? Pasti akan menular kan? Baiklah, kita lanjut. Untuk sulur gantung terbaik, dia itu tercermin dari indukan yang sehat dan ukuran bentuk yang ideal seperti ini. Ini sangat ideal. Dan usahakan dia itu dari atas. Itu paling bagus ya. Kalau dia dari tengah ke bawah tuh biasanya kurang ya. Tapi bisa kita gunakan. Cuman prioritaskan yang asalnya dari atas. Seperti ini. Dan jangan diambil ketika menemukan sulur gantung yang cabangnya banyak seperti ini. Ya, ini berpotensi akan menjadi bibit sulur lanang. Ya, maksud saya yang dari tengah seperti ini. Ini kan dari tengah ya. Ini bisa kita pakai ketika kita melihat ukuran yang ideal dan subur. Cuman prioritaskan yang dari atas seperti yang saya bilang tadi. Apabila dia dari atas pun, kalau ukuran tidak ideal, jangan diambil. YouTube kita udah mencari dengan beberapa tips tadi ya. Alhamdulillah, ngos-ngosan tapi harus kuat ya. 1 jam lagi ini buka puasanya. Dan di sini saya sudah mendapatkan beberapa banyak bibit ya. Tuh. Jadi seperti ini bentuk sulur gantung ya. Dan ini sangat berarti buat petani lada. Ketika pohon lada sudah tidak mengeluarkan sulur gantung, ya kita sudah tidak bisa membuat bibit. Tapi itu nggak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Mudah-mudahan jangan. Oke, kalau udah seperti ini langsung aja kita potong ya tentunya. Kita potong sambil kita cek lagi, kita pilih lagi bentuk dan ukuran. Ini kita tahu indukannya bagus semua, ukurannya ideal semua, tapi kan kita nggak melihat secara terinci bentuknya. Baiklah, akan saya potong. Untuk pemotongan seperti yang saya katakan kemarin ya, maksudnya tipsnya tuh dia harus lebih pendek seperti ini dan menyamping ya. Gunakan golok atau apapun yang tajam, jangan nggak tajam. Kemudian yang di atas seperti ini, bentuknya akan seperti ini. Nanti akan kita tancapkan seperti ini. Oke, langsung aja kita lanjutkan ya. Harusnya kita kan di sini, harusnya kita di sini, tapi ada daun di sini. Saya akan ambil di sini, gitu. Jadi saya menyelamatkan daunnya, karena daun ini sangat penting untuk memicu akar. Dan jika seperti ini, ya, saya akan ambil ketip semula ya, yaitu 2 ros, 2 atau 2 mata tunas. Dan stop ketika double seperti ini ya, atau bercabang seperti ini, stop ya, jangan diambil lagi walaupun ukurannya bagus.
kita buang. Sangat rusak, jangan dipaksakan, buang aja. Baiklah sahabat, ini adalah bibit yang kemarin kita cari ya, yang ada di video sebelumnya. Kita akan buka. Ada beberapa yang terkena jamur, kita buang ya. Jadi bisa kalian lihat ya, seperti ini penampakannya, dan ini sudah kita menemukan sudah tumbuh tunas satu ya. Jadi saya itu benar-benar sudah uji coba dan eksperimen ini ya. 1 minggu akan tunas, 2 minggu tunas. Jadi sebelum kita tambahkan bibit yang barusan kita dapatkan ini ke sini, ini kita pastikan tanahnya basah. Kalau ini sudah basah jangan disiram dulu ya, kita tancapkan dulu. Baiklah, akan kita tancapkan ya seperti ini. Jadi maksud saya kalau pemotongan kalian rapi seperti ini tuh, kalian tuh nggak akan berantakan ya dalam memotongnya ya. Coba kalian ambil, tancap, ambil, tancap. Terbaik pokoknya, dari mata tunas bagus, ukuran ideal, bentuknya bagus. Baiklah sahabat, mungkin seperti itu ya. Dan ini bisa ada dua manfaat dari media sungkup ini. Yang pertama, bisa kalian tunggu hingga dia tumbuh tinggi, dewasa, langsung bisa kalian pindahkan ke kebun. Yang kedua, ketika kalian membuat lahan polybag yang banyak itu, ini bisa kalian lakukan secara seperti ini ya. Kalian lakukan 1 minggu atau 2 minggu, kalian sungkup seperti ini. Kemudian nanti kita pindahkan ke media polybag. Dan dia akan tumbuh dewasa di sana ya. Melakukan uji coba ini banyak kali, nggak hanya 1-2 kali ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ada banyak sekali cara membuat bibit lada. Media tembok pun akan saya buat ya, seperti itu tuh. Dan tentu saja ada sasaran yang dituju. Maksudnya nih, ini media tembok nih buat kebun seperti apa nih, cara ini buat kebun seperti apa gitu ya teman-teman ya. Baiklah, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini silahkan tekan tombol like. Terima kasih, sampai jumpa.